semuanya, selamat datang di ruang podcast Ica Malu, aka Ikut Campur Masa Lalu. Hari ini kita bakal membahas konflik negara India dan juga Pakistan, mulai dari perpisahan berdarah pada tahun 1947 sampai sengketa Kashmir yang saat ini tuh belum selesai gitu bagi dua negara tersebut. Jadi topik ini tuh bukan cuma soal dua negara yang berebutan wilayah aja, tetapi juga tentang kolonialisme, identitas agama, migrasi besar-besaran, dan juga luka sejarah yang dampaknya itu masih terasa hingga saat ini. Pada podcast kali ini ditemani aku, Patriani Fekin, sebagai moderator dengan rekan-rekan aku. Di samping kiri boleh perkenalan? Halo semua, nama saya Anissa Vega Giralmoya dengan NIM 14036240001. Dan juga boleh Kak Fitra? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitra Oli Ramadhani dengan NIM 14036240070. Boleh Kak Agis? Halo semuanya, nama aku Agis Tadi Santia dengan NIM 14036240026. Boleh Kak Lakas? Dan dengan saya Larasati Primasto dengan NIM 14036240095. Oke, ini jadi buat pembicara-pembicara kita pada hari ini ya teman-teman di podcast Ica Malu kita pada hari ini. Nah, kita ini akan bahas pelan-pelan gitu dengan merujuk ke beberapa sumber seperti buku The Great Partition, The Making of India and Pakistan karya Yasmin Khan, terus juga buku Kashmir in Conflict, India, Pakistan and the Unending War karya Victoria Schofield, serta beberapa artikel ilmiah tentang nasionalisme Pakistan dan juga sengketa Kashmir. Oke, langsung aja. Mungkin untuk pembahasan pertama aku serahin ke Kak Vega ya. Gimana sih awal mulanya politik muslim itu berkembang di India pada masa kolonialisme Inggris? Nah, oke, jadi untuk memahami konflik ini lebih awal gitu ya, mungkin bisa kita tarik gitu dari abad ke-19an teman-teman, yang dimana pada saat Inggris datang gitu kan ke India dengan melalui AIC-nya gitu kan ya, East Indian Company gitu kan. Nah, Inggris ini awalnya itu bertujuan untuk berdagang gitu, tetapi lama-kelamaan malah menjadi kekuasaan politik gitu setelah adanya pergerakan atau pemberontakan lah dari Indianya sendiri pada tahun 1857. Nah, jadi Inggris ini seperti mengambil alih lah, alih langsung gitu semua kekuasaan yang ada di India seperti itu. Nah, dalam artikel nasionalisme dan juga pembentukan negara Islam Pakistan ya, karya Aisyah gitu kan. Nah, ini tuh dijelaskan gitu bahwa umat Islam di India ini mulai merasa perlu gitu untuk identitas politik mereka gitu. Salah satu tokohnya adalah Said Ahmad Khan, yang dimana ia nih melihat gitu bahwa umat Islam ini adalah kelompok minoritas gitu yang memiliki budaya dan juga kepentingan berbeda dari mayoritas yang lainnya gitu. Oke, mungkin ada tanggapan dari pembicara lainnya? Ya, tapi penting juga tuh dicatat bahwa awal perjuangan dari kemerdekaan India ini tidak langsung gitu terpecah antara Hindu dan Muslim. Tahun 1885 berdiri Indian National Congress atau INC sebagai wadah perjuangan nasional melawan kolonialisme Inggris. Namun lama-lama sebagian umat Islam merasa kepentingan mereka tuh kurang terwakili dalam kongres. Nah, betul. Karena itu pada tahun 1906 dibentuk All India Muslim Language atau Liga Muslim India gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan politik umat muslim di India. Nah, di sisi lain Inggris itu juga memakai strategi di divide and rule, yaitu memecahkan masyarakat berdasarkan identitas tertentu. Nah, agar lebih mudah dikendalikan, salah satu contohnya itu adalah pemberian kursi politik terpisah bagi pemilik muslim pada tahun 1909. Nah, jadi di identitas agama ini tuh makin lama makin masuk gitu ke dalam sistem politik. Berarti perpecahan ini tuh bukan muncul tiba-tiba gitu ya, tetapi dari hasil proses yang panjang dan juga memakan waktu juga gitu. Nah, kalau bicara soal lahirnya India dan juga Pakistan, kita pasti harus membahas tokoh yang tentunya sangat identik ya oleh kedua negara tersebut, yakni Muhammad Ali Jinnah dan juga Jawaharlal Nehru. Jadi mungkin boleh Kak Agis duluan ya, gimana perbedaan visi dari dua tokoh tersebut? Nah, jadi perbedaan mereka itu cukup tajam ya, yang dimana Muhammad Ali Jinnah awalnya itu justru dikenal sebagai pendukung persatuan Hindu dan Muslim gitu. Tapi kemudian ia itu mulai yakin bahwa umat Muslim itu membutuhkan negara sendiri. Nah, dalam artikel Aisyah juga dijelaskan bahwa Jinnah itu melalui Liga Muslim menuntut pemisahan dari diri, menuntut pemisahan diri dari India
dan membentuk negara sendiri bagi umat Islam gitu. Nah, gagasan ini tuh kemudian dikenal sebagai teori dua bangsa gitu, yaitu pandangan bahwa Hindu dan Muslim itu bukan hanya dua kelompok agama, tetapi juga dua bangsa dengan identitas sosial, budaya politik dan budaya politik yang berbeda seperti itu. Nah, betul banget Kak Agis. Nah, sementara KPI untuk Jawaharlal Nehru gitu ya. Beliau ini memiliki pandangan yang berbeda gitu, yang dimana beliau ini memandang atau inginlah India ini menjadi negara yang sekuler, modern dan juga bersatu gitu kan. Nah, dalam pandangan beliau gitu kan, agama ini tidak seharusnya menjadi dasar utama pembentukan negara gitu. India menurut Nehru ini harus menjadi rumah bagi berbagai kelompok agama dan juga etnis kayak gitu kan. Nah, jadi selain Jinnah dan Nehru ini juga ada Lord Mountbatten gitu yang dikenal sebagai gubernur jenderal terakhir Inggris di India gitu. Nah, ia itu punya peran besar gitu dalam proses mempercepat gitu proses kemerdekaan India dan Pakistan gitu menjadi Agustus 1947. Nah, dalam buku The Great Partition yang tadi udah sempat KPI singgung ya yang penulisnya Yasmin kan, itu di situ tuh gak digambarkan bahwa proses partition itu nggak berlangsung dalam situasi yang sangat tergesa-gesa, kemudian itu penuh ketidakpastian dan juga menyebabkan kekacauan besar gitu di masyarakat. Jadi Inggris nih kayak buku-buku gitu ya buat keluar dari India. Ya, jadi bisa dibilang gitu setelah Perang Dunia Kedua, Inggris ini tuh sedang mengalami kayak krisis ekonomi dan politik gitu kan. Mereka tuh nggak lagi punya kekuatan yang sama dengan sebelumnya untuk mempertahankan koloninya. Nah, tapi masalahnya tuh keputusan yang terlalu cepat ini kan malah membuat pemisahan India dan Pakistan ini tuh malah berjalan tanpa persiapan sosial yang matang dan keamanan yang cukup gitu. Oke, mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Oke, sebelum masuk ke partition yang terjadi pada tahun 1947, kita tahu ya ada salah satu momen penting pada tahun 1940 yakni resolusi Lahore. Oke, mungkin aku akan kasih ke Kalaras ya. Menurut Kalaras resolusi Lahore itu apa dan pentingnya ini apa gitu? Resolusi Lahore ini penting banget gitu di sini karena menjadi titik balik perjuangan dari Liga Muslim. Dalam artikel nasionalisme dan pembentukan negara Islam Pakistan, dijelaskan bahwa pada resolusi tahun 1940 ini, Liga Muslim menyampaikan gagasan pembentukan negara Pakistan yang merdeka dan berdaulat. Jadi gagasan negara Muslim terpisah dari India mulai menjadi tujuan politik yang lebih jelas. Oke, sering banget ya kita dengar nama Pakistan dan Pakistan ini menjadi salah satu negara juga di Asia Selatan. Sebenarnya nama itu berasal dari mana ya? Mungkin boleh Kak Agis. Jadi nama Pakistan ini pertama kali dipopulerkan oleh Qadri Rahmat Ali beliau itu seorang mahasiswa Muslim dari Cambridge pada tahun 1933. Nah, nama itu sering dijelaskan sebagai gabungan dari beberapa wilayah yaitu Punjab, Afghania atau Northwest Frontiers, Province Kashmir, Sindh dan Baluchistan. Nah, terus selain itu juga Pakistan juga sering dimaknai sebagai tanah yang suci. Nah, tapi perlu kita ingat gitu, pada masa awal sebenarnya gagasan Pakistan itu belum sepenuhnya jelas gitu kan bagi masyarakat biasa. Nah, banyak orang itu belum tahu apakah wilayahnya ini akan masuk ke India atau Pakistannya sendiri gitu kan. Nah, mereka itu juga belum tahu gitu bagaimana nasib rumah, tanah, keluarga, dan juga pekerjaan mereka gitu setelah pemisahan yang terjadi. Nah, bagian kebingungan masyarakat ini juga sangat terasa gitu ya dalam pembahasannya Yasmin kan di The Great Partition ini. Oke, karena tadi kita udah bahas terkait resolusi Lahore, kita masuk ke tragedi pentingnya yakni pada tahun 1947. Pakistan itu merdeka pada tanggal 14 Agustus dan India pada tanggal 15 Agustus. Tetapi kemerdekaan ini tuh juga diikuti tragedi kemanusiaan besar. Mungkin boleh Kak Laras bisa dijelaskan situasinya pada saat itu? Iya, dalam buku The Great Partition yang tadi sebelumnya juga di-mention sama Kak Fitra sama teman-teman yang lainnya, Yasmin kan ini di sini menggambarkan partition ini bukan hanya sebagai peristiwa politik gitu, tetapi juga sebagai tragedi manusia. Jutaan orang harus berpindah tempat karena wilayah tempat tinggal mereka tuh tiba-tiba menjadi bagian dari negara yang berbeda. Dan Muslim yang tinggal di wilayah India banyak yang pindah ke Pakistan gitu. Sementara Hindu dan Sikh yang tinggal di wilayah Pakistan pindah ke India. Tapi perpindahan ini bukan proses yang aman. Banyak orang meninggalkan rumah, harta, tanah, bahkan keluarga. Kekerasan terjadi di berbagai tempat gitu teman-teman, mulai dari pembantaian di desa, penculikan perempuan,
sampai kereta pengungsi yang dipenuhi korban jiwa. Terus yang bikin suasananya tuh makin kacau dan kondisi yang makin kacau itu adalah garis perbatasan yang baru diumumkan tuh setelah kemerdekaan gitu. Kayak bayangin aja gitu kan. Garis itu tuh mulai dikenal sebagai garis yang disebut dengan Red Cliff gitu. Nah, itu dibuat oleh Cyril Radcliffe gitu dalam pembahasannya Yasmin kan di bukunya. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa proses penentuan batas ini tuh telah menjadi salah satu bagian paling problematis gitu karena dilakukan dengan sangat cepat gitu. Kemudian padahal ya wilayah yang dibagi itu kan sebenarnya sangat kompleks gitu kan. Gitu. Nah, kalau kita lihat gitu dampaknya kan panjang banget ya. Nah, hal tersebut tuh membuat banyak keluarga terpisah, terus juga membuat trauma yang kolektif gitu kan, hingga menanam rasa curiga gitu antara India dan juga Pakistannya. Jadi sebenarnya konflik ini tuh bukan hanya soal negara gitu kan, tapi juga soal memori sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, salah satu warisan paling rumit dari partition ini ialah Kashmir. Sampai sekarang Kashmir itu masih menjadi sumber ketegangan antara negara India dan juga Pakistan. Mungkin boleh Kak Fitra, kenapa Kashmir ini jadi wilayah yang benar-benar diperebutkan oleh dua negara tersebut? Oke, jadi kalau kita merujuk ke bukunya Kashmir in Conflict India Pakistan and the Unending War itu karyanya Victoria Scofield. Nah, jadi Kashmir itu memang wilayah yang sangat kompleks gitu. Jadi penduduknya itu kan mayoritas Muslim, tapi saat partition itu penguasanya adalah Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu. Nah, terus jadi awalnya ini Hari Singh itu nggak langsung memilih bergabung gitu dengan India ataupun dengan Pakistan. Nah, ia tuh sempat ingin mempertahankan Kashmir sebagai wilayah yang independen gitu. Tapi ya sih karena itu situasinya berubah ketika terjadi serangan dari kelompok bersenjata dari Arab Pakistan pada Oktober 1947 gitu kan. Nah, dalam keadaan terdesak, Hari Singh itu meminta gitu bantuan militer kepada India gitu. Betul. Terus India ini juga sebenarnya itu bersedia gitu membantu, tetapi dengan syarat Hari Singh itu menandatangani instrumen of accession, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa Kashmir itu bergabung dengan India. Nah, setelah dokumen itu ditandatangani, India itu menganggap Kashmir itu sah menjadi bagian dari wilayahnya. Namun Pakistan juga menolak gitu. Pakistan berargumen bahwa karena mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim, harusnya tuh Kashmir bergabung dengan Pakistan gitu. Tapi Pakistan itu juga menilai keputusan Hari Singh itu tidak mencerminkan kehendakan rakyat Kashmir gitu. Betul banget Kak Gis. Nah, dalam konflik India dan Pakistan gitu ya, ini tuh merupakan sebuah artikel gitu ya mengenai wilayah Kashmir gitu beserta dampaknya gitu kan. Ini tuh merupakan artikel karya Monica Krishnayunda gitu dan juga Roma Dwi Arya gitu yang menjelaskan bahwa sebenarnya konflik Kashmir ini berawal dari terpecahnya India dan juga Pakistan gitu kan pada 1947. Nah, konflik ini kemudian menyebabkan perang Kashmir pertama gitu di tahun 1947 hingga gitu kan 1949 seperti itu. Lalu PBB saat itu sempat ikut turun tangan kan ya? Ya, benar banget. Jadi dalam ya tadi balik lagi ke bukunya Victoria Scofield itu juga dijelaskan gitu bahwa sebenarnya memang konflik Kashmir ini tuh sempat gitu dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Nah, kemudian PBB ini tuh mendorong adanya plebiscit atau referendum agar tuh rakyatnya Kashmir itu bisa menentukan masa depannya mereka sendiri gitu kan. Jadi ternyata plebiscit itu tidak pernah terlaksana. Kemudian sempat juga tuh dijelaskan dalam artikel Kashmir gitu yang tentang sengketa perbatasan India Pakistan, dijelaskan tuh bahwa PBB itu mengeluarkan resolusi gitu terkait Kashmir. Iya, terkait Kashmir, benar banget. Termasuk gagasan penyelesaian melalui plebiscit yang bebas dan tidak memihak. Namun ya akhirnya resolusi itu juga tidak berhasil gitu menyelesaikan konflik. Ya karena India dan Pakistan itu tidak memang mencapai kesepakatan antara keduanya dan tentang syarat pelaksanaannya ini gitu. Jadi masalahnya itu bukan cuma soal agama ya? Iya, bener banget. Jadi agama itu emang penting gitu kan, tapi bukan satu-satunya faktor gitu. Kashmir itu juga sebenarnya strategis gitu secara geopolitik. Nah, wilayah ini tuh berbatasan dengan India, kemudian juga Pakistan, Cina, dan juga dekat gitu dengan Asia Tengah. Nah, selain itu Kashmir ini tuh juga berkaitan dengan sumber air penting gitu, terutama sistem Sungai Indus. Nah, jadi Kashmir itu memang punya nilai simbolik gitu, politik, kemudian ekonomi, dan juga keamanan gitu. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Saat ini kita akan membahas perang Bangladesh dan juga
peluang untuk damai lah bagi India dan juga Pakistan ini. Konflik India dan Pakistan itu kan tidak berhenti di perang Kashmir pertama ya teman-teman semua. Setelah itu masih ada perang yang terjadi pada tahun 1965, terus 1971 dan juga konflik Kargil yang terjadi pada tahun 1999. Mungkin boleh Kak Agis, menurut Kak Agis perang mana yang paling menentukan nih? Ya, jadi salah satu yang paling menentukan itu adalah Perang 1971. Jadi perang ini itu menyebabkan lahirnya Bangladesh. Nah, saat itu Pakistan Timur itu mengalami konflik dengan Pakistan Barat karena persoalan politik, ekonomi, bahasa, dan representasi kekuasaan. Nah, India juga kemudian mendukung gerakan kemerdekaan Pakistan Timur. Akhirnya Pakistan Timur itu memisahkan diri dan menjadi Bangladesh seperti itu. Nah, dalam buku Kashmir in Conflict, Victoria Socialist itu juga menjelaskan bahwa setelah Perang 1971, India itu dan Pakistan menandatangani perjanjian Simla tahun 1972. Nah, dalam perjanjian itu garis gencatan senjata di Kashmir itu berubah penyebutannya menjadi Line of Control atau LOC gitu. Nah, jadi yang penting tuh LOC-nya itu bukan berbatasan dengan bukan kayak apa ya, bukan kayak perbatasan internasional secara resmi gitu loh. Nah, ini tuh cuman kayak jadi garis kontrol militer aja gitu antara wilayah yang dikuasai India dan juga wilayah yang dikuasai sama Pakistan. Nah, jadi status Kashmir itu tetap menjadi kayak apa, tanah sengketa gitu. Lalu selanjutnya tuh ada juga perang Kargil gitu teman-teman pada tahun 1999. Di sini tuh sangat mengkhawatirkan karena saat itu India dan Pakistan sudah sama-sama memiliki senjata nuklir gitu teman-teman. Ya. Jadi konflik Kashmir itu tidak hanya menjadi masalah regional tapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Tapi ada peluang damai ya untuk kedua negara tersebut. Ada misalnya deklarasi Lahore yang tadi sudah saya bahas pada tahun 1999 ketika Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee melakukan perjalanan bus dari Delhi ke Lahore. Itu menjadi simbol harapan bahwa kedua negara bisa berdialog. Selain itu ada juga jalur bus Srinagar sampai Muzaffarabad pada tahun 2005 yang membantu mempertemukan keluarga Kashmir yang terpisah akibat konflik dan batas wilayah. Nah, tapi sayangnya gitu ya KP, setiap kali gitu ada kemajuan diplomasi gitu kan, sering banget gitu muncul insiden kekerasan atau serangan teror yang membuat hubungan ini kembali merenggang gitu kan, atau kembali panas lah seperti itu. Jadi masalah utamanya itu ya bukan hanya perbatasan gitu kan, tetapi juga rasa tidak percaya yang memang masih terlalu lama dibentuk akibat dampak yang sudah kita jelaskan sebelumnya, Sudah seperti itu. mendalam, Iya, mendarah benar, daging benar. gitu Sudah mendalam. Oke, kita masuk ke segmen terakhir ya teman-teman, karena tadi dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa konflik India dan juga Pakistan bukan cuma soal perebutan wilayah saja. Konflik ini tuh awalnya berakar dari kolonialisme Inggris, perbedaan visi politik para tokoh dan juga trauma partition, identitas agama dan juga kepentingan strategis di Kashmir, dan juga tadi di akhir itu sempat dijelaskan sama Kak Vega yakni rasa dendam yang memang sudah lama terbentuk itu juga menjadi salah satu faktor gitu ya. Jadi dari The Great Partition karya Yasmin Khan, kita bisa melihat bahwa partition itu ialah tragedi kemanusiaan yang besar yang menghancurkan kehidupan jutaan orang. Bisa kita lihat juga dari Kashmir in Conflict karya Victoria Schofield, kita memahami bahwa Kashmir ini tuh adalah konflik panjang yang melibatkan sejarah kerajaan, terus juga keputusan politik, perang, PBB, dan juga kepentingan internasional. Sementara dari artikel-artikel ilmiah tentang nasionalisme Pakistan dan juga sengketa Kashmir, kita juga bisa melihat bahwa konflik ini tuh berkaitan dengan pembentukan identitas negara, hukum internasional, dan juga kegagalan diplomasi yang terus berulang. Jadi Kashmir ini tuh tetap menjadi teka-teki dan juga perbincangan hingga saat ini ya. Yang jawabannya itu belum benar-benar terjawab dan benar-benar belum terselesaikan aja hingga sekarang. Apakah masa depan sebuah wilayah itu ditentukan oleh penguasanya, mayoritas penduduknya, kepentingan negara, atau kehendak rakyatnya sendiri. Jadi terima kasih untuk pembicara kita pada hari ini, ada Kak Vega, Kak Fitra, Kak Agis, dan juga Kak Laras yang sudah ikut berdiskusi, dan memang pembahasannya pada hari ini daging banget ya. Jadi kita benar-benar mengulik dalam banget dari 4 pembicara kita yang keren banget. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ica Malu atau Ikut Campur pada masa lalu kita pada hari ini. Dan juga terima kasih sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah.